Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salam Maneng, asal sekolah SD 57 Kandrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu qada dan qadar. Yang pertama adalah qada. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sejak zaman azali sebelum manusia diciptakan. Ketetapan ini mencakup segala hal yang akan terjadi di alam semesta, baik besar maupun kecil. Contohnya adalah seorang manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan dan kapan ia akan meninggal. Kemudian yang kedua, qadar. Qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, qada adalah realisasi atau perwujudan dari rencana Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah jika Allah menetapkan seseorang menjadi pintar, maka usaha belajar dan hasil dari kepintaran itu adalah bagian dari qadar. Adapun hubungan qada dan qadar, yang pertama adalah qada dan qadar sering disebut sebagai takdir. Qada adalah rencana atau ketetapan Allah, sementara qadar adalah bagaimana rencana itu terlaksana. Kemudian yang kedua, keduanya menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Kemudian selanjutnya macam-macam takdir. Macam-macam takdir yaitu pertama, takdir mubran. Takdir ini merupakan takdir yang bisa diubah, seperti kematian, waktu lahir, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir ini merupakan takdir yang bisa berubah tergantung usaha dan doa manusia, seperti keberhasilan dalam belajar atau pekerjaan. Kemudian selanjutnya sikap terhadap qada dan qadar, yaitu yang pertama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi ujian atau cobaan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, berusaha berdoa karena memberikan kesempatan bagi manusia itu meraih yang terbaik. Yang keempat, tidak sombong jika mendapat kesuksesan, karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah ikhlas menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Dengan ini, memahami qada dan qadar, kita dapat lebih yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap harus berusaha dan berdoa. Adapun beberapa contoh qada atau ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak awal waktu, yaitu pertama adalah jenis kelamin seorang laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, kapan dan di mana seseorang dilahirkan. Kemudian yang ketiga, siapa orang tua kita. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat kematian seseorang. Contoh qadar. Adapun beberapa contoh qadar atau ketetapan Allah dalam kehidupan nyata, yaitu pertama, seseorang lahir sebagai laki-laki, tumbuh dewasa,
dan menjalani kehidupan sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ditetapkan lahir di keluarga miskin, tetapi dengan kerja keras dan usaha ia menjadi sukses. Dan yang ketiga, ketika seseorang terkena penyakit, ia berobat dan akhirnya sembuh. Karena itu bagian dari usaha dan takdir. Dan yang terakhir, yang keempat adalah seorang siswa berusaha keras, belajar dan akhirnya ia lulus ujian dengan nilai tinggi. Adapun perbedaan sederhana antara qada dan qadar. Qada adalah ketetapan awal dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Kemudian qadar, bagaimana ketetapan itu terwujud dalam kehidupan, termasuk peran usaha manusia di dalamnya. Demikianlah pembahasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.